Makan yang banyak. Silahkan ke sana. Pengantinnya cantik sekali. Terima kasih. Aku mabuk. Tak apa, lewat sini. Kakak, pelan-pelan saja. Aku antar ke kamar. Istirahatlah, Kak. Gavin. Wanita ini, siapa dia? Aku kepanasan. Gavin, aku akan segera mengandung anakmu. Tolong ambilkan obatnya. Baik, Nona, mohon tunggu sebentar. Kakak, apa kata dokter? Apa itu sakit perut atau hamil? Dokter bilang aku hamil. Gavin akan segera menjadi papa. Kakakku tersayang, jangan senang dulu. Lebih baik kau pikirkan cara menjelaskannya pada keluarga Gunawan. Gia, apa maksudmu? Maksudku, anak di perutmu itu sama sekali bukan milik Gavin. Itu anak haram. Gia, jangan bicara sembarangan. Aku istri Gavin, mana mungkin itu bukan anaknya. Kalau bukan dia, lalu siapa? Tanya saja dirimu sendiri, dengan pria mana kau berselingkuh? Ini rambut Kak Gavin. Jika kau tidak percaya, kau bisa membawanya untuk tes DNA. Jika masih tidak percaya, aku akan memanggil Kak Gavin untuk membuktikannya di sini. Baiklah, anak ini pasti milik Gavin. Tidak mungkin. Malam itu kita jelas-jelas. Setelah menikah, aku tak pernah menyentuhmu. Kau benar-benar wanita genit sekali. Baru menikah sudah istri serong. Aku tidak melakukannya. Cerai. Hari ini kau harus pergi tanpa harta. Gavin. Gia Surya, kenapa kau ada di sini? Sejujurnya, yang kucintai hanyalah Gia. Kalian bekerja sama menipuku? Kenapa? Tentu saja, demi saham Surya Group milikmu. Kalian sudah lama berselingkuh di belakangku. Dasar pasangan tak tahu malu. Sekarang, semua di sini adalah milik kami. Bawa anak harammu itu dan pergi. Oh ya, hampir lupa. Malam indahmu itu aku yang mengaturnya. Aku akan melawan kalian. Tunggu apa lagi? Cepat usir wanita rendah ini. Pergi, jangan kotori keluarga Surya. Gia, Gavin, tunggu saja kalian. Aku takkan melepaskan kalian. Tuan Rehan, banyak rumor di kantor. Nyonya besar ingin Anda segera menikah untuk meredamnya. Wanita yang menjebakku 5 tahun lalu, ketemu belum Tuan Rehan. Saat kami tiba, Anda sudah dibius, wanita itu sudah hilang, CCTV dirusak, petunjuk minim, sulit melacak identitasnya. Terus cari, baik. Selain butuh istri, kenapa aku hanya memikirkan dia? Katanya Rehan kejam. Jika Nino tak butuh 2 jenis obat mahal, aku tak akan ambil ini. Untung bayaran pradana cukup besar. Jika Rehan sembuh, Nino bisa selamat. Halo, saya melamar jadi dokter pribadi. Mari lewat sini. Tuan Rehan, dia pelamar baru. Halo, Tuan Rehan. Saya Maya Surya, ingin melamar jadi dokter pribadi Anda. Aku tak butuh dokter pribadi. Tapi saya butuh uangnya. Tuan Rehan, beri saya kesempatan, beri masa coba 1 bulan. Jika saya gagal,
Anda bisa memecat saya. Di mana aku pernah melihatnya? Kemari. Uangku sangat banyak, tapi aku tak butuh sampah. Jika kau tak bisa menyembuhkanku, aku akan membuatmu lenyap dari kota Jaya selamanya. Baik, Tunjukkan kemampuanmu padaku. saraf beracun. Racunnya sudah masuk ke sumsum, meresap ke organ dalam. Jika kau tidak mengendalikannya dengan obat, mungkin kau sudah tiada. Kebiasaan profesional. Kenapa aku mengatakannya di depan Rehan Pradana? Semua yang kau katakan itu sudah lama aku tahu. Jika kau hanya punya kemampuan ini, kusarankan kau segera tinggalkan kota Jaya. Aku bisa menyembuhkannya. Tuan Rehan, hari ini saya beri 3 jahitan terapi. Mungkin akan sedikit sakit, Anda harus menahannya. Apa kau pikir aku masih bisa merasa sakit? Kalau begitu, saya mulai. Benar-benar terasa, kaki saya sakit, terasa panas. Apa yang kau lakukan? Selain akupunktur, perlu pijat dan mandi obat. Agar racun di tubuh bisa perlahan keluar. 3 jahitan ini hanyalah awal, setiap hari nanti Anda harus diterapi. Di mana Tuan Muda? Tuan muda di dalam, saya panggilkan. Tuan Rehan, Nyonya besar datang. Kau keluar dulu. Berhenti. Kau pikir ini tempat apa? Sembarang orang dikirim ke kamar Tuan Muda. Nyonya, ini adalah... Saya dokter pribadi Tuan Rehan. Dokter pribadi? Wanita macam kau sudah sering kulihat. Kau pikir kediaman Pradana bisa dimasuki oleh sembarang orang? Cepat usir dia keluar dari sini. Nyonya Pradana, saya baru memeriksa Tuan Rehan. Kakinya masih punya peluang besar untuk sembuh. Lelucon, selama 5 tahun terakhir, kami mencari dokter ternama di seluruh dunia. Maksudmu, kau lebih hebat dari mereka? Nyonya Pradana, Anda sungguh menarik. Apa katamu? Saya baru kembali. Tak tahu situasi keluarga Tuan Rehan. Tapi, saya sudah melihat banyak pasien. Kerabat seperti Anda, baru pertama kali saya temui. Maaf jika saya lancang, Anda pasti bukan ibu kandung Tuan Rehan. Lancang! Beraninya kau bicara begitu padaku. Saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja saya pernah melihat keluarga yang tahu anggota keluarganya punya peluang untuk sembuh. Meski hanya seberkas harapan, mereka tak akan menyerah. Bukannya seperti Anda, yang hanya ingin mengusir saya, tidakkah Anda takut yang Anda usir adalah satu-satunya harapan Tuan Rehan untuk bisa berdiri? Siapa kau sebenarnya? Beraninya bicara begitu padaku. Saya adalah dokter pribadi yang dipanggil Tuan Rehan. Keputusan saya tinggal hanya dia yang bisa tentukan. Tuan Rehan adalah pasien saya akan bertanggung jawab penuh. Kurang ajar, berani membantahku. Biar ku beri pelajaran dasar gadis lancang. Hentikan. Orangku, sejak kapan giliranmu untuk mengatur-atur? Rehan, ini semua demi kebaikanmu. Gadis liar yang tidak jelas asal-usulnya. Dia hanya ingin mendekatimu demi harta keluarga kita. Di hatiku, mana yang benar dan salah? Apa aku tidak bisa membedakannya? Budi, antar Nona Maya ke kamarnya. Jika butuh sesuatu, katakan saja padanya. Baik Tuan Rehan. Nona Maya. Iya. Rehan, bukan itu maksudku. Kamu kan masih sangat muda. Tipu muslihat wanita di luar sana. Kamu tidak tahu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Urusanku tidak perlu kamu cemaskan. Bukankah akhir-akhir ini kamu tidak ke kantor? Papamu merasa khawatir.
jadi dia memintaku menjengukmu. Sekarang kamu sudah melihatnya, kamu boleh pergi. Raihan, aku akan bicara jujur saja. Dulu caramu yang cepat tegas dalam bertindak memang sangat meyakinkan. Tapi sekarang kakimu sedang bermasalah. Banyak pemegang saham yang protes. Pradana Group kita selama beberapa tahun ini terus mengakuisisi cabang luar negeri. Bagi masa depan Pradana, ini sangat krusial. Tapi kamu tetap menduduki jabatan CEO ini. Sekarang banyak pemegang saham yang tidak terima. Aku takut banyak keberatan akan menghambat kemajuan cabang. Bagaimana jika demi Pradana dan demi papamu, kamu mundur saja? Setelah kakimu sembuh, kamu bisa kembali lagi. Karena dia sudah berpikir sejauh itu, biarkan dia sendiri yang bicara padaku. Karena dia sangat teliti, suruh dia bicara padaku. Urusan kediaman Pradana bukan hak orang luar untuk ikut campur. Raihan, bagaimanapun aku ini tetuamu. Apa pantas sikapmu bicara padaku seperti ini? Membiarkanmu masuk adalah sisa kesopananku. Jika ada lain kali, akan langsung kuusir kau. Antar tamu keluar. Kau, Nona Maya, silakan tinggal di kamar ini. Terima kasih, tapi panggil Maya saja. Tak kusangka orang sehebat Raihan Pradana, kerabat dekatnya pun bisa bersikap seperti itu. Punya kuasa sebesar itu, tapi sama sepertiku, selalu saja dijebak. Halo Ica, Maya, bagaimana? Wawancaranya lancar? cukup lancar, tapi beberapa hari ini aku harus tinggal di sini. Bagaimana kabar Nino? Dia tidak merepotkanmu kan? Tidak. Anak angkatku sangat penurut. Tenang saja, aku akan bantu cari jalan. Syukurlah, terima kasih ya. Kau sendirian di sana, hati-hati ya. Ya, dah. Dalam waktu sesingkat ini, kemana cari uang sebanyak itu? Apa aku harus cari muka di depan Raihan? Untuk pinjam uang, harusnya bisa kan? Tuan Raihan, Anda tidak apa-apa? Tuan Raihan, tahan. Aku akan menusuk jarum. Tuan Raihan, tahan sebentar. Tuan Raihan, bagaimana? Apa yang kau lakukan padaku? Bangun dan turunlah. Bagaimana? Sudah mendingan? Aku yang melukaimu? Hanya luka kecil. Kenapa kau masuk? Tadi sore saat kuperiksa sudah kukatakan racunmu sudah meresap ke tulang. Setiap kali cuaca seperti ini, berangin dan hujan, pasti akan terasa sangat sakit. Melihat di luar ada guntur, kupikir penyakitmu pasti kambuh. Jadi aku masuk melihatmu. Sudah cukup. Keluar. Tuan Raihan, tarif malamku berbeda. Bisakah Anda memberiku biaya darurat 100.000? Pergi. Ternyata kau mengobatiku hanya demi uang. Baguslah kalau begitu. Ada seorang wanita tinggal di rumah Raihan. Benar. Selidiki wanita itu. Banyak wanita ingin mendekati Raihan, tapi yang bisa tinggal di rumahnya baru dia yang pertama. Baik. Ingat Nona Maya, kau bilang masa coba. Hanya 1 bulan, baru beberapa hari, kau minta 1 juta, gaji setahun. Aku sangat butuh. 1 juta akan kuberikan. Tapi, jika kakiku tak sembuh, kau tahu akibatnya. Aku janji, pasti sembuhkan Anda. Jika gagal, uangnya akan kukembalikan. Selamat datang di Pelelangan 4 Samudra. Lelangan ini meliputi perhiasan, properti, seni, dan obat. Nyonya besar, itu Nona Maya. Ulah selingkuh dan diusir.
Belum 1 minggu, sudah berani kemari. Dokter baru ini licik. Jika dia mengincar harta Pradana, segera usir dia. Nyonya, soal sifat Nona Maya, aku tak tahu pasti. Tapi aku yakin Tuan Muda tahu apa yang dilakukan. Semoga saja. Item pertama adalah 2 jenis obat herbal langka. Harga awal 100.000. Mari kita mulai. 300.000. 350.000. 400.000. 550.000. 1 juta. Tak banyak yang tahu khasiat asli obat ini. Dari 550.000 langsung naik ke 1 juta. Pasti tak ada yang menawar lagi. Baguslah, nyawa Nino terselamatkan. 3 juta. Kenapa kau di sini? Ya, ini aku, Maya Surya. Sudah lama ya? Bukankah itu nona muda keluarga Surya, Gia Surya? Dia sangat dermawan. Bukankah dia putri keluarga Surya yang tak berguna? Kudengar dia punya ulah selingkuh dan diusir dari rumah. Untuk apa kau beli obat ini? Setahuku, tak ada yang sakit di keluarga Surya. Aku punya uang untuk main-main. Kau. Aku sangat butuh 2 jenis obat ini. Bisakah kau berikan padaku? Atas dasar apa? Berlututlah, bersujud 3 kali padaku, maka aku akan pertimbangkan untuk memberikannya. Apa kau harus memutus hubungan kita sampai benar-benar habis? Hubungan antara aku dan kau? Hubungan apa? Aku nona muda, keluarga Surya, sedangkan kau hanya gelandangan jalanan, pengemis rendahan. Apa jika aku berlutut, kau akan berikan obatnya? Aku berubah pikiran. Berlututlah, bersujud 3 kali, tampar dirimu 10 kali, dan beritahu semua orang bahwa kau, Maya Surya, adalah wanita paling hina di dunia ini. Maka, aku akan memberikan obat itu padamu. Baik, aku berlutut. Siapa yang berani menyuruhnya berlutut? Nyonya besar, Anda terlihat elegan. Kenapa demi wanita rendah ini, Anda merusak hubungan baik kita? Pengurus rumah, tampar dia. Nyonya besar, apa maksudnya ini? Beraninya Anda menamparku demi wanita itu. Tampar lagi. Aku nona muda keluarga Surya. Keluarga Surya bagiku hanyalah semut, bukan apa-apa. Bicaranya sangat angkuh, pasti dari keluarga kaya. Siapa dia sebenarnya? Terima kasih, Nyonya besar. Gia. Ada apa? Gavin, kenapa baru datang? Dia menyuruh orang memukulku. Nyonya besar, karena Anda tetua. Saya menghormati Anda, tapi memukul orangku sama saja menghinaku. Lalu kenapa? Minta maaf pada Gia. Cukup, Gavin. Gia merebut obatku dan menghinaku dulu. Nyonya besar ini hanya tidak tahan dan ingin cari adil. Maya, di lelangan ini berlaku harga tinggi. Kau tak punya uang, malah tuding balik. Harga tinggi ya? Aku tawar 5 juta untuk semua obat ini. Sepertinya kau sengaja ingin melawan kami. Nenek, mereka mengincarku. Jangan sampai kau kena sendiri. Gavin, hadapi aku saja, jangan ganggu beliau. Aku hanya ingin dia sadar diri agar tak menyinggungku. Kau tak cukup layak. Lelucon, keluarga Gunawan di Kota Jaya, punya kuasa tak tertandingi. Aku tak layak? Apa mungkin nenek tua sepertimu layak? Hebat sekali, tak tertandingi. Ternyata Tuan Rehan, Anda biasanya tak ikut campur. Kenapa hari ini? Kenapa Rehan Pradana datang? Kemari. Sekarang kau lihat. Tuan Rehan, ini salah paham. Aku tak tahu, dia orang Anda. Itu dia. Dia menyulitkan Maya. Gavin, kau. Tadi aku dengar ada yang menyuruh orang berlutut dan menampar diri 10 kali. Mana mungkin Tuan Rehan, aku dan Maya itu saudari, hanya bercanda. Tapi kulihat, Nona Su tadi tidak seperti sedang bercanda. Kau dengar ucapannya. Apa yang kau lakukan padanya, lakukan pada dirimu sendiri. Baik, aku tampar. Nyonya besar? Nyonya besar, bisakah Anda memberikan 2 jenis bahan jamu ini? Saya sangat butuh. Uangnya pasti akan saya cicil. Bisa beritahu saya, untuk apa kau butuh jamu ini? Itu. Maaf, jamu ini tak bisa kuberikan. Pengurus rumah, siapkan mobil. Aku tunggu di pinggir jalan. Baik.
Maya Surya, si genit itu menggait Tuan Raihan, aku tak bisa melawannya sekarang. Tapi wanita tua tanpa sandaran, apa aku tak bisa membereskanmu? Nyonya besar, Anda baik-baik saja? Nyonya besar, Anda kenapa? Nyonya besar, kau yang mencelakai Nyonya besar. Bukan aku yang menabraknya. Bukan kau? Pasti karena Nyonya besar tidak menjual jamu padamu, makanya kau mencelakainya. Aku bicara jujur. Kondisi Nyonya besar sangat kritis, kita harus ke rumah sakit. Nyonya, bangunlah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tidak, kau tidak boleh pergi. Sebelum masalah ini jelas, kau tidak boleh pergi. Sebelum masalah ini jelas, kamu tak boleh pergi. Sudah kubilang, bukan aku yang menabraknya. Aku hanya melihat korban dan berniat menolong. Keluarga pasien, kesini sebentar. Ya, datang. Baiklah, aku ingat kamu. Kamu tak akan bisa lari. Tak kusangka, ternyata dia Nyonya Qin. Gawat, jika hal ini ketahuan, aku akan tamat. Dia tak boleh bicara lagi. Maafkan aku, kakak tersayang. Pak Raihan, lihat. Ikuti. Lepaskan. Tolong. Siapa kalian? Lepaskan aku. Lepaskan. Diam. Nino, sepertinya Mama tak bisa mengobatimu lagi. Jaga dirimu baik-baik. Siapa kau? Jangan ikut campur. Beritahu majikan kalian. Siapapun yang menyentuhnya berurusan dengan Raihan Pradana. Baik. Pergi sana. Ayo pergi. Ayo pergi. Bagaimana kalian bekerja? Maya Surya, kau beruntung. Aku takkan melepaskanmu. Lihat saja nanti. Dokter, Nyonya besar. Bagaimana perasaan Anda? Sudah lebih baik? Kepalaku sangat sakit. Dokter, tolong periksa. Bagaimana kondisinya? Nyonya besar sudah sadar, artinya dia sudah aman. Istirahatlah dengan baik, dia akan segera pulih. Nyonya besar, soal Maya Surya yang menabrak Anda, apa rencana Anda? Bukan Maya Surya yang menabrakku, tapi orang lain. Raihan, kau datang. Nenek, melihatmu sadar, aku merasa lega. Itu Maya Surya kan? Saya Maya Surya. Nyonya, syukurlah Anda sadar. Nak, kau sudah menderita. Pengurus rumah sudah cerita. Mereka salah paham padamu. Jangan dimasukkan ke hati. Tentu tidak. Yang penting Anda baik saja. Ambillah obat pada pengurus. Obat? Obat apa itu? Itu tanaman obat dari lelangan waktu itu. Anggap saja ini hadiah kecil dari nenek. Terima kasih, Nyonya besar. Nona Maya, mari ikut saya. Raihan, siapa yang menabrakku? Nenek, aku sudah menyelidikinya. Pasti segera ada hasilnya. Nona Maya, ini obat dari Nyonya besar. Soal kejadian kemarin, saya benar-benar minta maaf. Nino, akhirnya aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Terima kasih banyak, entah bagaimana membalasnya. Nona Maya berlebihan, ini tanda terima kasih kami. Saya pamit dulu, tolong sampaikan pada Nyonya Besar Pradana, saya akan menjenguknya nanti. Baik, hati-hati di jalan. Gavin, Ada apa, Gia? aku menabrak orang. Masalah sepele?
kasih uang saja beres. Itu Nyonya Besar Pradana. Apa? Nyonya Besar Pradana? Aku panik saat itu. Aku langsung kabur. Tapi mereka mengira Maya yang menabraknya. Aku ingin balik serang dan menyuruh orang menculiknya. Tapi siapa sangka Rehan malah menyelamatkannya. Kau benar-benar bodoh. Kak, sekarang bagaimana? Kau tanya aku, mana ku tahu harus apa? Apa mereka mencarimu? Sepertinya belum. Baguslah, berarti mereka belum tahu. Tapi kau harus jaga sikap, jangan cari masalah lagi. Nino, tunggu Mama. Kamu akan segera sembuh. Nino, ayo minum obat. Setelah ini, kita akan segera sembuh. Nona Maya, sedang apa di sini? Ini putriku, Nino Surya. Obat ini untuk menyembuhkannya. Nino, sapa Paman. Halo, Paman. Anak yang pintar. Baiklah Nona Maya, silahkan lanjut. Saya tidak akan mengganggu. Hati-hati, nanti setelah selesai, saya akan jenguk Nenek Pradana. Baik. Rekaman CCTV saat aku menabrak Nyonya Besar sudah dibereskan? Semua sudah kuhapus bersih. Pastikan itu pasti aman. Rehan Pradana sudah mulai menyelidiki ini. Jika dia tahu, kita akan tanggung akibatnya. Tenang saja, aku jamin mereka takkan temukan bukti apapun. Lalu soal Maya Surya, kita harus segera bereskan dia. Sebelum semuanya kacau. Sekarang Maya Surya berlindung pada Rehan. Dia juga jarang keluar, memang agak sulit dihadapi. Asal kita bisa menjauhkannya dari Rehan, bukankah kita punya peluang beraksi? Pasti ada jalan. Rehan, bagaimana hasilnya? Nenek, aku sudah suruh orang cek CCTV saat kecelakaan, tapi entah kenapa rekamannya rusak. Pelaku tabrak lari itu belum ditemukan, tapi tenang saja, siapapun pelakunya, dia takkan bisa lolos. Nyonya Besar, tadi saya lihat Maya dan putrinya di ruang rawat sebelah. Ternyata obat dari Anda digunakan untuk mengobati putrinya. Ternyata dia butuh uang demi menyelamatkan anaknya. Pantas saja saat di lelangan, meski dihina, dia tetap membeli obat itu. Kasih orang tua memang luar biasa. Bantu aku bangun, aku mau menemui mereka. Maya, Nyonya Besar Pradana, kenapa Anda ke sini? Silakan duduk. Tadinya aku mau menemui Anda. Setelah menyuapi Nino. aduh, jangan sungkan pada nenek. Kau sudah menyelamatkan nyawaku, kata pengurus rumah. Kau dan Nino ada di rumah sakit ini, jadi aku mampir sebentar sekalian jalan-jalan. Nino, sapa Nenek. Halo, Nenek. Anak ini mirip sekali dengan Rehan saat dia masih kecil. Bagus. Aduh, anak ini pintar sekali. Jika butuh sesuatu, katakan saja. Jangan sungkan ya. Terima kasih Nyonya Besar Pradana. Menerima obat dari Anda, saya sudah merasa sungkan. Nah, jika tidak keberatan, panggillah aku Nenek, seperti Rehan. Tentu, saya sangat senang. Maya, Nenek ingin bertanya. Jawablah dengan jujur. Siapa ayah Nino? Nyonya Besar Pradana, Nenek, apa maksud Anda? Nenek merasa Nino sangat akrab, jadi Nenek bertanya. Aduh, lihat wanita tua ini, aku sudah tua, bicaraku jadi tidak karuan. Jangan tersinggung ya. Maya, apa aku menanyakan hal yang tidak seharusnya? Bukan salah Nenek. Hanya saja ayah Nino sudah meninggal beberapa tahun lalu. Saat aku mengingatnya, masih terasa berat. Maafkan Nenek, sudah membuatmu teringat hal yang menyedihkan. Pengurus rumah. Nyonya Besar, ada apa? Pergilah, lakukan tes DNA Rehan dan anak itu. Aku merasa ini bukan kebetulan. Oh iya, tolong periksa riwayat Maya Surya. Baik, Nyonya, saya laksanakan. Nyonya Besar Pradana, selamat, Anda boleh pulang. Akhirnya pulang juga. Tulang tua ini jika di rumah sakit akan berkarat. Ayo, temui Maya dan Nino. Maya. Nenek, kenapa ke sini? Aku sudah keluar. Hanya ingin mengabarimu. Oh iya,
Apa kau akan kembali? Tentu saja, tapi aku masih masa coba dan sudah lama pergi. Entah apakah Tuan Raihan masih mau menjadikanku dokter pribadi. Tenang saja, dia itu terus memikirkanmu. Dia mengusir semua perawat baru kemarin. Dia hanya mau kamu. Nyonya besar, mengenai urusan di rumah sakit, sudah ada hasilnya. Bukti DNA, Nino Surya memang putri Tuan Muda. Sudah kuduga, tak ada yang kebetulan. Tentang Maya Surya, dia dulu nona muda, menikah 5 tahun lalu, dijebak Gia dan ibunya bersama Gavin Gunawan, pergi tanpa harta. Kehilangan Surya Group. Maya anak yang malang, tapi Nino anak Raihan. Jika mereka berjodoh, itu hal yang bagus. Nyonya besar sepertinya sangat menyukai Nona Maya. Ya, aku makin menyukainya. Tapi, rahasiakan hal ini dulu. Baik. Sekarang, aku akan mengatur pernikahan Raihan. Baik, Nyonya. Nenek, kenapa ke sini? Dokter bilang, saat keluar rumah sakit, harus banyak jalan. Ku dengar, saat Maya Surya pergi, kamu usir 5-6 perawat. Tidak, mereka tidak becus. Akan kusuruh orang menjemput Maya Surya. Terserah nenek saja. Apa kamu suka Maya Surya? Ai, hehe, niatmu itu, nenek sudah paham, nenek yang membesarkanmu. Dia hanya dokter pribadiku. Maya Surya gadis baik, kau harus menjaganya. Jangan sampai suatu hari menyesal setelah kehilangan. Dengan kaki begini, siapa yang mau padaku? Ada Maya di sisimu, kakimu pasti sembuh, hanya masalah waktu. Nenek menantikan pesta pernikahan kalian. Nenek jodoh asal lagi. Sudahlah, nenek tidak bicara lagi. Tapi, bantu nenek satu hal. Katakanlah. Akuisisi Gunawan. Saat di lelangan itu, bocah Gunawan itu menghina Maya terang-terangan, juga menyinggungku. Jika tak membalas, keluarga Pradana kita malu di Kota Jaya. Nenek, tak sangka nenek pendendam. Akan kulakukan. Halo Budi Wibowo. Segera selidiki data Gunawan Group, cari celah serang bisnis besar mereka, segera akuisisi. Baik, segera diatur. Pak Wijaya sudah jauh-jauh ke Kota Jaya. Maaf jika sambutan kami kurang, mohon dimaklumi. Pak Raihan terlalu sungkan, bekerja sama dengan Pradana Group sangat menguntungkan bagi saya. Pak Raihan, apa maksudnya ini? Tidak apa-apa, saya akan bicara terus terang. Kerjasama Anda dengan Gunawan, bagaimana jika dialihkan ke Pradana? Berbisnis dengan siapapun sama saja, ini hanya masalah keuntungan. Jika saya bekerja sama dengan Pradana Group, apa untungnya bagi saya? Berapapun tawaran Gunawan Group, Pradana akan bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Oh, setahu saya, Pradana Group tidak terlibat dalam lini bisnis saya ini. Bagaimana Anda menjamin bahwa kerjasama kita tidak akan merugi? Jika ada kerugian, Pradana yang akan menanggung semuanya. Luar biasa. Setuju. Halo Pak Wijaya, Anda sudah di Kota Jaya. Di mana Anda? Saya jemput sekarang. Tidak perlu. Anda sudah di sini, setidaknya kita harus bertemu, sekalian bahas kerjasama tahun depan. Kebetulan sekali, saya sudah memutuskan bekerja sama dengan Pradana Group. Hubungan kerja kita berakhir sampai di sini. Halo, Pak Wijaya. Kenapa Pak Wijaya tiba-tiba memutus kerja sama kita? Mereka mau kerja sama dengan Pradana Group. Pradana Group, bisnis mereka tak menyentuh bidang ini. Apa mungkin karena Nyonya Besar Pradana? Nyonya Besar Pradana, apa dia mau balas dendam? Tapi kenapa dia tak langsung menemuiku? Tidak. Dia itu Nyonya Besar Pradana. Mana mungkin dia untuk urusan sepele ini turun tangan sendiri? Lalu apa aku perlu? Tidak. Sudah terlambat sekarang. Ini sudah terjadi, kita lawan saja. Pak Gavin, ada banyak telepon. Banyak mitra ingin memutus kerjasama dengan kita. Apa katamu? Mereka semua memilih kerjasama dengan Pradana Group. Nyonya, Tuan Muda, Nona Maya sudah saya jemput. Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Baiklah, Nenek ada di sini juga. Maya,
Aku berencana untuk tinggal bersama Rehan. Sekalian bantu aku merawat kesehatanku. Nenek, tapi Maya, Rehan akan memberimu gaji 2 kali lipat. Coba pertimbangkan. Tentu merawat nenek adalah kewajibanku. Lagi pula, kaki Pak Direktur hanya aku yang bisa obati. Baguslah, segera berkemas dan pindahlah hari ini. Maya, Nenek, kemari nak, duduklah di sini. Dengar. Aku mau tanya, bagaimana menurutmu soal Rehan? maksud nenek bagaimana? Kalian berdua masih lajang, coba pertimbangkanlah. Hah? Saya hanyalah dokter pribadi Tuan Rehan, nenek. Itu tidak penting, perasaan bisa dipupuk. Rehan sudah bilang, hanya ingin dirawat olehmu. Tapi anakku sudah 5 tahun. Rehan itu sangat suka anak-anak. Nenek, lebih baik aku fokus sembuhkan kaki Tuan Rehan dulu. Boleh, sembuhkan kakinya dulu. Ya, Tuan Rehan, kata nenek. Anda sudah memecat 5 atau 6 perawat. kenapa dia cerita semuanya padamu? Kenapa? Hal seperti ini tidak boleh kutahu? Bukan begitu. Lalu kenapa Anda memecat mereka? Mereka tak sebaik dirimu. Apa katamu? Aku tidak dengar. Kataku, jangan panggil Tuan Rehan lagi. Panggil saja Rehan, seperti nenek. Baik, Tuan Rehan. Tuan Rehan, apa terasa? Sudah kubilang, jangan panggil Tuan Rehan. Baik, Tuan Rehan. Tunggu. Sepertinya mulai terasa. Benarkah? Agak pegal dan sedikit kesemutan. Baguslah. Rehan, kakimu benar-benar terasa. Tadi, saat Maya melakukan akupunktur, memang ada sedikit terasa. Apa begini sakit? Sakit, nenek. Sakit. Bagus, Maya. Keahlianmu sungguh hebat. Tunggu, kakimu itu benar sakit atau bohong? Sebenarnya tidak terasa. Tadi saat aku pungtur, bukannya kamu bilang terasa? Tadi memang ada sedikit rasa, sekarang benar-benar tidak. Dasar cucu ini. Maya, apa kaki Rehan ini masih ada harapan sembuh? Nenek tenang saja, pasti akan sembuh. Semoga saja. Aku ingat sejak dia tidak bisa berjalan, aku tidak pernah melihatnya bercanda lagi. Nenek, aku pasti akan menyembuhkan Rehan. Ya, selama ada kamu di sisinya, aku merasa tenang dan aku sudah puas. Nenek bicara apa sih? Haha, lihatlah wanita tua ini. Sudah tua, jadi suka bicara sembarangan. Kalau begitu, aku harus menyiapkan mandi obat untuknya. Saat akupunktur ada sensasi terasa. Jika aku berdiri pelan, mungkin aku bisa merasa sedikit beban. Tuan Rehan, kenapa berdiri? Cepat duduk. Tuan Rehan. Kalau begitu, bantu aku berdiri. Oh, baik. Tidak bisa. Dengan begini, tak ada celah menyerang. Sepertinya harus dihasut dari dalam. Apa rencanamu? Kudengar Selin Santoso pulang dari luar negeri. Selin Santoso? Teman masa kecil Rehan itu. Benar, dia? Coba pikir, jika dia tahu Maya tinggal di rumah Rehan, apa yang akan dilakukannya? Kita bisa memanfaatkan dirinya. Ya. Air mandinya sudah siap. Mandilah. Bantu aku mandi. Hah? Apa katamu? Kakiku begini, mana bisa mandi sendiri? Kalau begitu, Halo, siapa ini? Siapa? Rehan Pradana, baru beberapa tahun ke luar negeri, kau sudah lupa siapa aku. Lin, kenapa kau kembali? Ada tempat tinggal? Biar Budi Wibowo. Pesankan suite besar bagaimana? Apa maksudmu? Menyuruhku menginap di hotel? Aku hampir sampai di rumahmu. Cepat jemput aku. Hei, berhenti.
Apa kau pelayan baru? Aku, kenapa tidak sopan sekali? Melihat orang, tidak tahu cara menyapa. Bawakan koperku ke atas sekarang. Lin, kenapa kau kembali tanpa memberi kabar? Kak Raihan, aku sudah bilang aku akan pulang setelah turun pesawat. Maya Surya, dokter pribadiku. Dia di sini untuk merawatku. Dokter pribadi, ternyata bukan pelayan. Halo Dokter Maya, aku Selin Santoso, baru pulang belajar medis dari luar negeri. Karena aku sudah kembali, kau tidak dibutuhkan lagi. Lin. Kak Raihan, hari ini aku lelah naik pesawat, aku istirahat dulu ya. Lin biasanya manja. Jika dia ada menyinggungmu, jangan dimasukkan hati. Tidak apa. Lin, kapan kamu kembali? Nenek, tadi malam aku sudah kembali. Saat itu Raihan bilang nenek istirahat, jadi aku tidak mengganggu. Sudah bertemu Maya Surya? Maksud nenek Dokter Maya? Sudah bertemu. Kali ini kembali dari luar negeri. Aku belajar banyak hal. Aku yakin bisa menyembuhkan kaki Kak Raihan. Bagus. Nanti kalian berdua bisa merawat Raihan bersama. Oh ya, aku akan pergi sebentar. Kalian berdua akurlah. Iya, Nenek. Aku pasti akan akur. Bagus. Maaf, Nona Selin, lancang mengajakmu keluar. Katakan saja. Aku dengar ada dokter baru tinggal di rumah Tuan Raihan. Maksudmu Maya Surya kan? Rupanya kamu sudah tahu. Kalau begitu hati-hatilah. Apa maksud perkataanmu? Maya Surya itu 5 tahun yang lalu nona muda keluarga Surya selingkuh setelah menikah, bahkan dengan pria itu punya anak haram, sekarang menggoda Tuan Raihan, pasti punya niat jahat. Nona Selin, Anda harus mengawasi Tuan Raihan. Jangan biarkan Maya Surya, wanita genit itu, menipu Tuan Raihan. Firasatku benar. Dia memang penipu yang nyata. Aku akan melindungi Raihan. Dokter pribadi apa? Dia jelas ingin menggoda Raihan. Dokter Maya, obat di dapur itu, Anda yang merebusnya kan? Ya, saya yang merebusnya. Dokter Maya merebus obat tanpa menjaga apinya? Malah asyik mengobrol di sini. Nona Selin tenang saja, ini tidak akan masalah. Benarkah? Kenapa saat aku keluar tadi, aku melihat pancinya meluap? Meluap? Tuan Pradana, saya lihat obatnya dulu. Raihan, dokter pribadimu ini sepertinya tidak kompeten. Ini mungkin hanya kecelakaan. Dokter lain tidak bisa menyembuhkanku, tapi aku membaik sejak dia ada. Dokter yang bahkan tidak bisa merebus obat, mana mungkin bisa mengobati kakimu? Selin, apa kau dan Maya ada kesalahpahaman? Maya. Tuan Raihan. Kejadian lalu itu kecelakaan. Kamu tak perlu repot-repot menjagaku di sini tiap hari. Tidak repot. Asal kaki Tuan bisa sembuh. Jangan panggil aku Tuan Raihan. Seperti yang lainnya, panggil saja Raihan. Tapi, aku... Jika tidak mau, aku tak akan mau berobat. Nanti, kamu tak bisa pergi. Raihan. Nah, begitu dong. Raihan? Ya. Sedang apa kamu di sini? Aku dan Maya sedang cek obat. Takut dia bosan, jadi aku menemaninya. Raihan, kita harus ke rumah sakit. Raihan, bukan. Obat Tuan Raihan belum diminum. Antar saja sendiri nanti. Tuan muda Raihan, soal kakimu, kami benar-benar angkat tangan. Sebenarnya kakiku sudah mulai membaik. Tapi dokter pribadiku menyarankan ke rumah sakit untuk latihan pulih fisik. Tentu saja, aku ingin mendengar saran kalian. Dokter pribadimu, kemampuan medisnya sungguh luar biasa. Kaki Raihan ini, dulu banyak pakar yang tidak sanggup, ternyata dia bisa menyembuhkannya. Dokter Maya, Raihan dan dokter sedang latihan pulih. Dokter Maya, apakah Raihan pernah bercerita tentangku? Tidak, Raihan kami ini memang rendah hati. Kami kenal sejak kecil. Lihatlah,
Ini cincin dari Raihan. Aku selalu memakainya. Nona Selin, apa maksudmu? Tidak ada maksud lain, hanya mengobrol santai. Dokter Maya, jangan ambil hati ya. Mana mungkin. Maya, Tuan Muda Raihan, saya permisi dulu. baiklah. Raihan, apa kata dokter? Dokter bilang kakiku sudah jauh membaik. Sebentar lagi bisa berdiri. Benarkah? Keputusanku pulang memang sudah tepat. Ayo kita pulang. Maya, ada apa? Kamu murung sepanjang jalan. Benar, Dokter Maya. Kaki Kak Raihan mulai membaik. Tidak, Bukankah seharusnya senang? aku tidak apa-apa, hanya merasa sedikit lelah dan ingin istirahat. Raihan, bagaimana bisa kamu pilih orang seperti Maya Surya jadi dokter pribadi? Ada apa dengan Maya? Dokter yang rebus obat saja tidak becus. Apa kamu berharap dia bisa sembuhkan kakimu? Sekarang aku sudah kembali, kamu tak butuh dia lagi. Selin, kenapa kamu memusuhi Maya? Ini demi kebaikanmu. Aku lihat Maya Surya itu hanya penipu tak berguna. Dia hanya mengincar uangmu saja. Tapi selama dia di sini, kakiku pulih dengan baik. Sepertinya kamu terjebak di tempat enak itu. Jika semudah itu, aku tak perlu belajar medis sudah 5 tahun. Tenang saja, Selin. Kakakmu ini bukan orang bodoh. Kak Raihan, temanku mengajak pergi. Aku keluar sebentar ya. Pergilah. Bagaimana? Raihan itu selalu melindungi Maya. Aku tak bisa membujuknya. Tuan Raihan sepertinya terjebak dalam tempat nyaman Maya Surya. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa hanya diam saja melihat Raihan ditipu oleh wanita licik seperti itu. Ada satu cara, tapi Tuan Raihan akan menderita. Aku tidak tahu apakah Nona Selin bersedia melakukannya. Selesaikan saja, asal Maya itu pergi. Masukkan ini ke dalam obat Tuan Raihan. Lalu fitnah Maya Surya. Halo Ica, Tumben sekali meneleponku. sepertinya aku menyukai Raihan Pradana, tapi aku masih belum yakin. Apa? Apa katamu? Coba ulangi lagi. Aku juga tidak yakin. Langsung saja, saudari. Manfaatkan kesempatan ini. Bagaimana sikapnya padamu? Dia sangat baik padaku, tapi dia punya teman masa kecil yang sepertinya memusuhiku. Abaikan saja. Kamu berkencan dengan Raihan Pradana, bukan dengan dia. Tapi aku... Tunggu sebentar. Sepertinya Raihan sudah pulang. Nanti kita bicara lagi. Sampai jumpa. Maya? Soal yang lalu, jangan terlalu dipikirkan ya. Sebelumnya, soal apa? Bukan apa-apa. Maya, bisakah kau mengajariku meracik obat, supaya aku bisa ikut membantumu? Baiklah, kemari. Ini 1 kian, ini 2 kian. Yang terpenting itu ini. Maya, sepertinya Raihan memanggilmu. Benarkah? Biar aku lihat. Maya, Ada apa? Apa yang sakit? aku sakit. Di mana sakitnya? Kenapa bisa begini? Kak Raihan, ada apa? Kapan ini dimulai? Malam ini setelah minum obat. Setelah minum obat? Maya, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Kak Raihan, lihatlah. Apa ini? Tidak mungkin,
Aku sudah memeriksanya. Tak ada benda ini di obatnya. Mungkinkah? Aku tidak tahu. Saat merebus obat tadi, benda ini tidak ada. Beraninya kau, Maya Surya. Ternyata kau diam-diam meracuni obat Kak Rehan. Kau sungguh sangat kejam. Bukan aku. Pantas saja, saat minum obat tadi, rasanya terasa aneh. Maya, apa yang sebenarnya terjadi? Rehan, kau tak percaya padaku? Maya Surya, jangan berpura-pura. Kau hanya takut setelah Kak Rehan sembuh, kau tak bisa di sini lagi. Kau jelas-jelas ingin mengincar uang Kak Rehan. Cukup, Lilin. Sudah kubilang bukan aku. Maya Surya, jangan berakting. Selama ada aku takkan membiarkanmu berhasil. Cukup, Lin. Aku tahu sifat Maya. Dia takkan melakukannya. Lalu, apa itu perbuatanku? Sudahlah, masalah ini tak ingin kuungkit lagi. Tapi kuharap tak ada lain kali. Maya, antar aku ke kamar. Maksudku Maya. Maya, apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingin dengar darimu. Rehan, apa kau percaya padaku? Percaya. Setiap obatmu selalu kuperiksa, baru kurebus. Aku takkan mencuranginya. Jadi Lin pelakunya? Waktunya mengoleskan obat. Lin, kenapa kau kesini? Aku mengawasi Dokter Maya. Kalau tidak, dia buat masalah lagi. Bagaimana? Kau. Tak apa Maya, biarkan saja. Baik, karena Nona Selin sangat peduli Rehan, aku bisa mengajarimu. Tentu. Cairan pembersihnya di atas 60 derajat. Obat ini jangan sampai dingin. Setiap 5 menit, berhenti untuk pijat. Ulangi 3 kali saja. Sebenarnya tidak sulit, kan Nona Selin? Benar. Oke. Cobalah sekarang. Aku akan mengawasi. Jika ada yang salah, aku akan ingatkan. Nino? Mama, besok aku boleh pulang. Kapan Mama akan kembali? Mama jemput besok. Jadilah anak baik. Nona Selin, ini resep Rehan untuk siang hari, resep kaki malam hari, dan beberapa catatan. Semuanya sudah kutulis. Untuk apa ini? Kaki Rehan hampir sembuh. Aku takut keberadaanku akan mengganggu hubungan kalian. Aku pergi dulu. Selanjutnya, serahkan pada Nona Selin. Nino? Mama, akhirnya Mama kembali. Apa kamu rindu Mama? Iya. Hari ini kita bisa pulang. Senang tidak? Senang. Nona Maya, Anda datang. Saya baru mau membawa Nino ke rumah Tuan Muda untuk menemui Anda. Mama, selama Mama tidak ada, Paman yang menjagaku. Begitu ya? Ini perintah Nyonya Besar. Beliau khawatir Nino sendirian di rumah sakit, jadi beliau mengutus saya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Tidak apa-apa, ini sudah tugas saya. Mari saya antar pulang. Baik, merepotkan Anda saja. Ayo kita pulang. Baiklah, mari kita pergi. Kalau begitu, tolong antar saya dan Nino kembali ke rumah saya. Anda tidak ke tempat Tuan Muda? Kaki Rehan sudah hampir sembuh. Lagi pula sekarang ada Nona Selin yang menjaganya. Tugas saya sudah selesai. Nona Selin sudah kembali. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat. Lin, apa kau lihat Maya? Aku cari kemana-mana. Ponselnya juga mati. Dokter Maya sudah pergi. Pergi? Kemana? Dia sudah berhenti. Dokter pribadiku berhenti dan aku tidak tahu. Dia baru saja bilang padaku, lalu dia langsung pergi. Apa yang dia katakan? Dokter Maya mengaku padaku soal dia meracuni obatmu. Aku membongkar rahasianya, dia tidak tahan lagi, jadi dia pergi. Rehan, jangan khawatir, aku akan menjagamu. Maya mengundurkan diri? Rehan, apa kau ingat ini? Ingat. Sejak kau memberikannya, aku selalu membawanya bersamaku. Rehan, lihatlah aku yang belajar bahasa. Begitu dengar kakimu bermasalah, langsung belajar medis. Aku baik padamu, kan? Ya.
Sudah, Rehan. Obatnya sudah siap. Resepnya ada di sini. Cara merebusnya, baca saja sendiri. Jangan lupa, pijat setiap 5 menit. Aku cuci sendiri. Saudariku mengajak ke bar. Aku pergi main dulu. Urus sendiri ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Tekan 1 untuk pesan. Nona Maya, cara yang kau ajarkan ternyata ampuh. Si Maya Surya itu sekarang sudah keluar. Penipu tetap penipu, tak tahan ujian. Selamat Nona Selin, selangkah lebih dekat merebut Rehan Pradana. Sekarang Rehan hanya milikku saja. Aku ingin minta tolong satu hal. Katakanlah, Nona Selin. Aku ingin Maya Surya lenyap selamanya dari hadapan Rehan Pradana. Kami juga berpikir begitu. Rehan, kamu sudah bisa berdiri. Nenek, aku hebat kan? Ayo, cepat duduk. Oh iya, di mana Maya Surya? Dia sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kenapa dia mengundurkan diri? Nenek, Anda tidak tahu soal ini. Selama Anda tidak ada di sini, Dokter Maya itu ternyata berani meracuni obat milik Rehan. Untung saja aku menemukannya, dan akhirnya dia mengundurkan diri. Pasti si Maya Surya ini takut kita akan mencarinya. Bahkan nomor ponselnya pun diganti. Ini semua salahku. Seandainya aku pulang lebih awal, kaki Rehan pasti sudah bisa berjalan sekarang. Nenek, sudah waktunya, aku harus membawa Rehan untuk latihan pemulihan. Tuan Muda Rehan, Anda datang pagi sekali hari ini. Nyonya Besar Pradana, Anda juga datang. Luka Anda sudah tidak apa-apa? Tidak. Oh ya, Tuan Muda Rehan, ada satu hal yang ingin aku tanyakan jika boleh. Tanyakan saja apapun itu. Sudah lama aku tidak melihat Dokter Maya. Saya ingin perbaiki rencana pulih. Apa Anda keberatan? Dia pergi diam-diam, sebenarnya aku pun tak bisa mencarinya. Maafkan saya tidak tahu. Tak apa, aku tak menyalahkanmu. Mari kita mulai terapinya. Ya, benar. Mama babi punya 3 anak, si sulung Huhu, si tengah Lulu, si bungsu Dudu. Anda Maya Surya? Benar. Dari sisi saya, tidak ada pertanyaan lagi, Anda bisa mulai kapan saja. Ada pertanyaan atau permintaan? Begini, Nona Maya, bisa menyembuhkan kaki Tuan Muda Rehan, dokter seperti Anda, yang sangat ahli, bekerja di tempat kami. Saya benar-benar tidak tahu apa lagi yang harus ditanyakan. Saya sebenarnya tidak punya permintaan khusus, hanya ingin tenang mencari pekerjaan saja. Kalau begitu kami atur dulu, besok Anda bisa mulai bekerja. Baik. Aku tidak mengerti, apa sebenarnya rayuan maut yang Maya Surya berikan pada Kak Rehan, hingga dia tak bisa melupakannya. Siapa sebenarnya dia? Si manis ini hamil 5 tahun yang lalu, membuat Surya Group bangkrut, dan kini menggoda Rehan Pradana. Nona Selin, kami temukan Maya Surya bekerja di rumah sakit, jauh dari Rehan. Mereka takkan bertemu lagi. Tidak, dia tidak boleh tinggal di Kota Jaya lagi. Nyonya Besar, Anda sudah nyaman di sini. Kenapa tiba-tiba ingin pindah? Kini Maya Surya sudah pergi, Rehan sudah bisa berdiri. Apa gunanya aku tetap tinggal di sini? Tapi Maya Surya pergi begitu saja, bahkan mengganti nomornya. Apa menurutmu aku bisa bertemu dia lagi? Nyonya Besar, apa Anda ingin bertemu Nona Maya? Lalu kalau ingin, memangnya kenapa? Aku tahu di mana Nona Maya tinggal. Saat putrinya keluar rumah sakit, aku yang mengantar mereka pulang. Benarkah? Cepat antar aku ke sana. Baik. Nenek mau kemana? Aku mau menemui Ma. Aku mau belajar menari dengan Kak Muti. Aku harus segera pergi. Nanti terlambat. Pelan-pelan nenek, hati-hati. Nenek, Maya. Kenapa nenek datang? Silakan masuk. Nenek rindu kamu dan Nino. Jadi nenek datang menjenguk. Nino, siapa nenek? Nenek. Nino, anak pintar. Nenek, silakan duduk. Silakan duduk. Maya,
Nenek mau tanya, kenapa kamu pergi diam-diam? Bukankah kaki Raihan? Tuan Raihan, sudah hampir sembuh. Lagi pula ada Nona Selin, aku hanya akan mengganggu. Mengganggu? Apa maksudmu? Apa Lin-Lin merundungmu? Ayo pulang bersama nenek. Jika ada masalah, nenek akan membelamu. Maya, ceritakanlah dulu. Aku tidak meracuni obatnya. Apa maksudmu? Apa aku yang meracuninya? Mana buktinya? Aku hanya bilang bukan aku, tapi siapa pelakunya, aku tidak punya bukti. Lalu kenapa saat itu kamu tidak mengatakannya? Saat itu masa kritis pengobatanmu, aku tak ingin kau terganggu. Setelah itu berlalu, kau tak perlu pergi. Tapi Nona Selin saat itu terus mengisyaratkan kalian teman kecil dan saling cinta. Kakimu juga hampir sembuh, aku tak punya alasan menetap. Tidak, kau bohong. Sejak awal kau hanya ingin menipu uang Raihan. Kau sama sekali tidak ingin dia sembuh. Lalu kenapa aku menyembuhkannya? Kaki Raihan aku yang sembuhkan. Setelah aku kembali, dia baru mulai pakai tongkat dan bisa berjalan. Lin-Lin, setelah Maya pergi, berapa kali kau memberiku obat dan mengoleskan obat padaku? Kau tak minum obat teratur. Pantas saja sembuhnya lama. Sudah kubilang jangan berhenti. Apa ada hal lain yang ingin kau jelaskan? Aku. Jika tidak ada, pergilah. Mengingat orang tuamu dulu telah merawatku, sekarang kita impas. Demi orang asing, kau tega padaku? Orang asing? Orang yang masuk rumahku, mana mungkin orang asing. Pergilah. Jangan buat aku membencimu. Baik, aku pergi. Raihan, kau akan menyesal. Apa yang akan kusesali? Kau tahu siapa dia? 5 tahun yang lalu, Maya Surya membawa anak haram itu ke perusahaan keluarga Surya hingga bangkrut. Katakan sendiri, jika bukan demi uangmu, lalu demi apa? Bicaralah, Maya Surya. Kenapa diam saja sekarang? Cukup, pergilah. Baik, aku pergi. Sampai di sini, aku akan jujur saja. Sebenarnya, Nino anak Raihan. Apa? Raihan ayah kandung Nino? Benar. Sejak awal melihat Nino, aku merasa dia mirip Raihan saat kecil. Jadi, aku menyuruh orang tes DNA. Jadi, 5 tahun lalu itu Maya. Ya, Maya dijebak, kan Maya? Benar. Nenek, kapan nenek tahu? Sebenarnya, aku sudah lama tahu. Aku diam saja, takut kalian tak siap. Aku ingin kalian saling mengenal dan dekat dulu. Tapi nenek mengatakannya secara tiba-tiba. Tapi, kalian berdua kan sudah saling suka. Siapa yang suka dia? Raihan, Maya itu malu-malu. Sebagai pria, cepat nyatakan sikapmu. Maya, aku. Kau ini laki-laki, kenapa ragu-ragu sekali? Maya, ayo kita bersama. Aku akan menjagamu. Tunggu sampai kakimu sembuh, baru bicara lagi. Baiklah, tunggu kaki Raihan sembuh, baru kita bahas. Sekarang aku masih harus menjagamu. Maya, bagaimana kalau kamu dan Nino pindah ke sini? Nenek, aku baru dapat kerja di rumah sakit, terlalu jauh dan tidak praktis. Lalu bagaimana denganku? Daftar saja jadi pasienku. Pasien nomor 1, Raihan Pradana ke kamar 302. Raihan Pradana. Tuan pasien, apa keluhan Anda? Bawa rekam medisnya. Maya, aku pasien yang pertama. Tolong seriuslah. Bawa rekam medisnya. Apa keluhan Anda? Apa masalahku? Bukankah kamu sudah tahu? Periksa dulu, lalu datang setiap hari untuk latihan pulih. Berarti, aku bisa melihatmu setiap hari, Agu. Pasien berikutnya. Ya. Bagaimana? Terasa? Tidak terasa. Di sini? Sepertinya terasa. Tidak terasa. Kau sebenarnya merasa tidak? Entah kakiku terasa atau tidak, tapi aku merasa padamu. Aduh, sakit. Kenapa kau tertawa? Ambilkan obat untukku. Sudah. Selesai. Setelah setengah jam, tekan bel itu.
akan ada perawat cantik yang merawatmu. Kau mengabaikanku? Sekarang aku bukan dokter pribadimu. Banyak pasien menungguku. Kalau bukan kau, takkan kutekan. Malas meladeni. Kenapa belum pergi? Aku menunggumu. Sudah gelap, bukankah kusuruh tekan bel? Sudah kubilang, kalau bukan kau, takkan kutekan. Ini tak boleh selama ini. Maya, bertahun-tahun ini, apa Nino tak pernah bertanya? Pernah kok. Lalu kau bilang apa? Aku bilang papanya ke luar negeri. Menurutmu, apa ada kesempatan untukku menemui Nino? Bagaimana kalau cari waktu untuk bertemu Nino? Ini terlalu mendadak. Aku takut Nino belum siap. Aku akan coba nanti. Ya. Nino, apa kamu rindu papa? Mau bertemu papa? Bukankah papa sakit dan sudah tiada? Jika mama bilang selama ini papa hanya bersembunyi dan tidak benar-benar tiada, Di mana papa? Mama, ayo temui papa. baik, mama akan mengantarmu. Rajin sekali rehabilitasinya. Tentu saja. Sudah sarapan? Belum. Cuma 2 bakpao. Masih untung ada makanan. Iya, aku makan. Apa kamu benar-benar ingin bertemu Nino? Kau benar-benar ingin bertemu Nino? Tentu saja. Tapi dengan kakiku ini, apa Nino akan malu padaku? Tunggu sampai kakiku sembuh dan aku bisa berdiri menemuinya. Ya, baiklah. Siapa nama putriku? Nino Surya. Nino Surya? Anak keluarga Pradana tak bermarga Pradana? Waktu itu, siapa yang tahu kau papanya? Kalau begitu, ayo punya anak lagi. Siapa yang mau punya anak lagi denganmu? Apa yang harus kulakukan? Raihan akan segera mengusirku keluar dari rumah ini. Nona Selin, jangan khawatir. Duduklah dulu. Maya sekarang bekerja di rumah sakit. Kita bisa cari beberapa pasien untuk menjelekkan Maya, buat skandal tentangnya, dan paksa dia pergi dari sana. Lalu bagaimana jika dia mengundurkan diri? Sejauh yang aku tahu tentang Maya, dia pasti tidak tahan dengan gangguan yang terus-menerus ini. Saat dia pergi nanti, kau bisa curi celah, dan Tuan Raihan akan jadi milikmu. Baik, lakukan sesuai katamu. Berikutnya. Hei, bukankah tadi pagi sudah selesai terapi? Kenapa belum pergi? Kau sangat sibuk, sampai tak ada waktu untukku. Lihatlah para pasien ini, mereka berebut antrean, aku tak punya waktu, tak habis-habis. Jika kau abai, apa kakiku bisa sembuh? Jika tak sembuh, kapan aku bisa bertemu Nino? Aku sibuk keluar. Dokter Maya, akhir-akhir ini kami menerima banyak keluhan pasien tentangmu. Ada yang ingin kau katakan? Saat diperiksa, mereka tidak jujur padaku. Sebagai dokter, pahami dulu kondisi pasien, lalu beri obat yang pas. Pimpinan benar sekali. Kau baru di sini, tapi antreanmu sudah lebih sulit didapat dari pakar senior lainnya. Kuharap kau tidak mengecewakan kepercayaan semua orang. Tentu saja. Dulu aku menerimamu karena profilmu menunjukkan kau menyembuhkan kaki putra Pradana. Benar. Kenapa? Apa sekarang rumah sakit meragukan kemampuan medisku? Tuan Muda Raihan ada di sini. Jika tidak percaya, silahkan konfirmasi padanya. Tentu tidak. Kalau begitu, aku kerja dulu. Baru-baru ini dokter rumah sakit kota dilaporkan selingkuh dengan pimpinan rumah sakit. Dia naik jabatan dengan salah diagnosis lebih dari 40 orang. Kini, dokter tersebut telah dinonaktifkan dan akan diselidiki. Jika terbukti, akan dipecat. Apa kau dengar dokter Maya yang baru? Apa benar dia selingkuh dengan pimpinan? Kurasa itu benar. Dokter Maya tidak sibuk? Apa yang kalian katakan sudah kudengar semua. Kenapa kalian menyebar rumor saat aku baru tiba? Bukan rumor, lihat saja sendiri. Ponselku. Dokter Maya, ada apa lagi? Pimpinan, lihatlah sendiri. Kapan ini terjadi? Baru saja. Kenapa sejak kau datang banyak sekali masalah?
masalah pasien dokter saja cukup. Sekarang aku pun terseret. Pimpinan, bukankah Anda harus bantu mengklarifikasinya? Apa kau pikir sekarang ada yang akan percaya? Lalu apa maksud Anda? Kau istirahatlah dulu. Untuk beberapa hari ini jangan masuk kerja dulu. Nanti akan ada petugas yang akan menemuimu. Baik, aku akan kooperatif. Maya, kau sudah lihat berita? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah melihatnya. Entah siapa sebenarnya yang menyebar rumor itu. Baik, aku mengerti. Aku akan menyelidikinya. Selama ini, aku sudah hubungi perusahaan bahas soal kerjasama. Biarkan Rehan Pradana bermain dengan Maya Surya. Jika kerjasama itu deal, kita bisa bangkit lagi. Saat itu tiba, semua yang hilang dariku akan kuambil kembali. Sudah berhari-hari lewat, tapi tidak ada gunanya. Hubungan mereka justru jadi makin akrab. Nona Selin, mana mungkin sia-sia. Bukankah Maya Surya sudah diskors untuk diselidiki? Biarkan rumornya memanas, rumah sakit pasti tertekan dan akan memecatnya. Saat itu, Maya Surya akan pergi malu, Tuan Rehan jadi milikmu saja. Baiklah, aku akan coba dekati Rehan. Kenapa kau kesini? Kak Rehan, ayo kita pulang. Pulang? Orang seperti Maya Surya, apa bagusnya dia sampai kau bersikap begitu? Ada apa dengan Maya? Masalah Maya Surya sudah heboh sekali. Apa perlu kujelaskan? Kak Rehan, ayo pulang, aku akan merawatmu. Apa salah Maya padamu sampai kau begitu benci? Karena aku menyukaimu, aku ingin selamanya bersamamu terus. Menyukaiku? Lalu selama 5 tahun ini, kemana saja kau? Aku ke luar negeri demi kamu, tapi siapa sangka Maya Surya tiba-tiba muncul. Jadi kau iri padanya? Tidak. Pimpinan, Anda memanggil saya? Maya Surya, apa kau tahu baru-baru ini, karena masalahmu telah memberikan dampak yang sangat buruk. Saya tahu. Masa cobamu belum berakhir, kan? Kurang 1 bulan. Setelah diskusi ini kami semua sepakat bahwa kau tidak cocok bekerja di rumah sakit ini. Apa? Kalian memecatku? Ada 42 pasien yang memilihmu. Dalam waktu 1 bulan kami menerima 34 porsi keluhan. Ini membuat kami meragukan kemampuanmu. Apa kalian sudah memverifikasi kebenarannya? Mana mungkin pasien bermain-main dengan kesehatannya? Yo, bukankah ini Dokter Maya? Masih punya muka datang ke sini? Tuan Muda Rehan, hati-hatilah, jangan sampai tertipu olehnya. Apa katamu? Jaga bicaramu. Wanita murahan bekas pimpinan perusahaan, Tuan Muda Rehan malah memujanya. Enya, Rehan, ayo pergi. jangan khawatir, ada aku. Budi Wibowo, periksa siapa saja yang mengeluh tentang Maya selama ini. Lalu, periksa catatan pengeluaran mereka. Kurasa ini tidak sederhana. Baik, Tuan Muda. Nona Selin, ada kabar baik. Maya Surya sudah dipecat rumah sakit. Itu artinya, Rehan akan segera kembali padaku. Benar, Nona Selin. Anda akan segera dapat kabar baik. Bagus sekali. Tuan Muda, rekening pasien yang mengadu Nona Maya baru saja menerima transfer dari Gunawan Group. Gunawan Group, aku terlalu sibuk sampai hampir melupakan si Gavin itu. Hari ini aku melihat Nona Selin, Gavin, dan Gia duduk bersama. Apa yang mereka bicarakan, aku tidak dengar. Maksudmu, Selin bersama Gavin? Benar. Jadi aku memeriksa mutasi Nona Selin, ternyata dia mentransfer 5 juta ke Gavin hari ini. Selin Santoso, apa sebenarnya maumu? Kak Rehan, aku tahu kamu tidak akan marah padaku. Kenapa transfer uang ke mereka? Kak Rehan, kenapa kamu bersekongkol dengan Gavin? Untuk menjebak Maya. aku hanya ingin kembali padamu, aku tidak bermaksud lain. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kak Rehan, Enya. Aku datang untuk membuktikan kesucianku. Kesucian? Masih berani bicara soal kesucian? Lihatlah sendiri. Semua ini benar. Ini bukti kuat. Maya, silakan duduk. Terima kasih, tapi kurasa aku berdiri saja. Apapun permintaanmu, katakan saja. Kurasa Anda harus minta maaf secara publik, mengklarifikasi faktanya, dan memulihkan namaku. Itu sudah pasti. Kalau begitu, terima kasih. Ada permintaan lain? Ada? Yaitu, tolong jangan cari aku lagi. Maksudmu? Maksudku, aku berhenti. Sia-sia saja, Selin Santoso ini sama sekali tidak berguna. Sekarang Rehan Pradana punya waktu untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Meski punya cara, aku tak bisa melawan Pradana Group. Aku tak mungkin mencari nona kaya raya lagi untuk menipunya, kan? Kita tak punya nona kaya raya, tapi kita punya tuan muda kaya.
Apa maksudmu? Kita bisa cari Arsen Pradana. Arsen Pradana? Bukankah dia ingin jadi CEO Pradana Group? Kita bisa bekerja sama untuk menjatuhkan Rehan Pradana. Dengan begitu, masalahnya selesai kan? Mama, apa yang kita lakukan di sini? Nino, hari ini mau ketemu Papa, senang tidak? Senang. Nino, panggil Papa. Papa. Nino pintar, sini papa peluk. Rehan, soal kau dan Nino, sebaiknya kita rahasiakan dulu. Kenapa harus dirahasiakan? Coba pikir, kau belum menikah, tiba-tiba punya putri sebesar ini, apa kata media nanti? Ya, kalian berdua sebaiknya ada hal penting. Duduklah, Tuan Pradana. Karena Anda bicara jujur, saya akan langsung saja. Rehan Pradana memutus rezeki kami. Kini kami dalam krisis, butuh bantuan Anda. Bantuan? Apa yang bisa ku bantu? Anda putra sulung Pradana, tolong minta Rehan beri maaf dan lepaskan kami. Rehan Pradana? Aku malah ingin dia mati. Rehan? Aku ingin dia mati, mana mungkin minta tolong? Sudah kuduga Anda akan bilang begitu. Kalau begitu, mari kita habisi dia bersama. Nanti, Anda akan jadi CEO Pradana Group. Menarik juga. Apa rencana kalian? Asal Anda setuju. Sisanya akan kami atur detailnya. Baiklah. Aku tunggu kabar baik kalian. Hati-hati, Tuan Pradana. Orang macam kalian mau minta tolong padaku? Setelah kalian habisi Rehan, aku akan melenyapkan kalian. Sudah 5 tahun, akhirnya ada kesempatan untuk menghabisi Rehan. Kau setuju cepat sekali. Bagaimana cara kita habisi Rehan? Aku juga tidak tahu. Tapi, kita bisa buat jebakan dulu untuk menguji Rehan. Selama Rehan tidak mengusik kita, buat apa kita pedulikan si Arsen itu? Bagaimana kalau dia menolak? Jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Baik, aku akan suruh orang kirim undangan pada Rehan. Aku akan siapkan orang lagi. Aku tidak percaya dia bisa terbang dengan kursi rodanya. Rehan, akhirnya kamu sembuh. Itu karena aku menemukan dokter hebat. Tentu saja. Tuan muda, ada sebuah undangan. Kemari. Ada sebuah undangan. Gunawan Group. Apalagi rencana Gavin Gunawan, mari temui dia. Biar semua orang tahu kalau aku, Rehan Pradana, sudah kembali. Semua sudah kuatur. Ya. Rehan sudah bisa jalan? Sejak kapan itu? Tenang, kita lihat situasinya. Wah, bukankah ini kakak? Lama tidak jumpa, ternyata sudah menggoda Tuan Rehan. Gia, apa maksudmu? Maksudku, sesuai ucapanku, 5 tahun yang lalu kau menggoda pria, hamil anak haram, dan membuat Surya Group menjadi Gunawan Group. Entah apa yang Tuan Rehan lihat darimu. Jadi kalian memanggilku hanya untuk menghina Maya? Jadi kalian memanggilku ke sini hanya untuk menghina Maya? Tuan Rehan, tenanglah, bukan itu maksudnya. Lalu apa maksudnya? Tuan Rehan, Gia hanya takut Anda akan ditipu. Gavin, membuatmu hancur lebur. Bagiku hanya masalah sekejap. Apa kau mengancamku? Aku, Rehan Pradana, selalu menepati janji. Menepati janji? Aku ingin lihat bagaimana kau keluar hari ini. Rehan Pradana, meski kau punya sayap, kau takkan bisa lari. Jika kau memohon sekarang, masih sempat, aku mungkin mempertimbangkan tidak mematahkan kakimu. Tuan muda, Tuan muda, apa yang harus dilakukan? Bagaimana menanganinya? Sekarang kupikir, hancur lebur bagi kalian itu terlalu mudah. Lebih baik tinggal di Kota Jaya, menjadi pengemis jalanan. Aku ingin melihat CEO Gunawan Group mengemis di pinggir jalan akan jadi seperti apa.
Langkah selanjutnya, apa rencana kalian? Kalau dia benar-benar menyerang kita, Sekarang, apa ini saatnya bicara begitu? Selama kita jaga Gunawan Group, Rehan Pradana takkan bisa berbuat apa-apa. Jadi pengemis? Mustahil. Melihat situasi sekarang, menjaga Gunawan Group tak akan mudah. Apa maksud perkataanmu itu? Rehan Pradana, karena bisa atasi Pak Wijaya di Kota Bahari, klien lain baginya bukan masalah besar. Lalu apa kita harus pasrah saja? bagaimana kalau kita kabur saja? Cari tempat di mana Rehan tak bisa menemukan kita. Gak. Karena tak bisa menang telak, kita coba gunakan suara publik. Cari cara agar saham Pradana Group turun, kalian akan punya secercah asa. Benar juga. Kartu as ini ada di tangan kita. Kenapa aku tak terpikir? Maksudmu? Maya, bagaimana kalau besok Nino dititipkan ke nenek? Aku takut ada yang mengincarnya. Apa maksudnya ini? Kurasa Gavin tak akan berhenti. Nino, mungkin akan jadi sasaran mereka. Kalau begitu, besok pagi aku akan temui nenek. Maya, ada apa terburu-buru begini? Nenek, Rehan khawatir pada Nino. Bahaya jika tinggal bersama kami. Jadi kami pikir, apa dia boleh menginap di sini sebentar? Apa yang bisa terjadi pada Nino? Gavin belakangan ini terus berulah. Kami khawatir dia mengincar Nino. Kekhawatiran Rehan benar. Bawa saja Nino ke sini. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu Rehan. Yang harus kau lakukan adalah percaya Rehan. Akan kuantar Nino sepulang sekolah. Terima kasih, Nenek. Pak Gavin, anak Maya sudah ketemu. Jelaskan lebih detail. Aku membuntuti Maya, melihatnya ke TK, menjemput anaknya, lalu ke rumah tua Pradana. Rumah nenekku. Nyonya besar Pradana? Tak kusangka kewaspadaan Rehan sangat tinggi. Kita harus cepat. Gavin, saat Maya hamil, kalian belum cerai kan? Belum. Bagus. Kita manfaatkan poin ini untuk beraksi. Gia, kau sebarkan berita ini. Baik, serahkan padaku. Tuan muda, lihat berita ini. Berita apa? CEO Pradana Group, Rehan Pradana, dikabarkan punya gaya hidup rusak. Siapa yang merekam? Sudah kucoba tapi tak terlacak. Ahli juga sudah memeriksa. Videonya bukan rekayasa. Bukan rekayasa? Mungkinkah ini 5 tahun yang lalu? Rehan, sudah lihat beritanya? Sudah. Kenapa tidak cemas? Apa yang kau lakukan? Lihat cuplikan berita itu. Bukankah terasa familiar? Ini aku, hari itu. Tak kusangka, setelah minum alkohol, kau bisa seliar ini. Situasinya gawat, jangan bercanda. Karena sudah terjadi, 1 malam lagi tak masalah. Skandal CEO Pradana Group terungkap. Saham anjlok 10%. Sekarang mari kita lihat bagaimana Rehan Pradana bangkit. Buktinya sudah dimusnahkan kan? Tenang saja, aku sendiri yang memusnahkannya. Mari kita tunggu pertunjukan bagusnya. Rehan, nenek sudah lihat beritanya. Lalu nenek, apa nenek percaya berita itu? Tentu nenek tidak percaya. Cucuku tidak mungkin melakukan itu. Tapi, besok ada rapat saham. Masalah ini pasti ditujukan padamu. Membuat masalah di saat kritis seperti ini? Aku yakin ini ulah orang dalam rapat saham. Kali ini, nenek tidak bisa membantumu. Jika ingin menguasai Pradana Group, kau harus berjuang sendiri. Aku mengerti. Masih banyak urusan, aku pergi dulu. Ya, berhati-hatilah. Tenang saja, nenek. Saya adakan rapat saham ini terutama untuk membahas skandal Rehan Pradana dan dampaknya bagi perusahaan. Mari kita diskusikan solusinya. Rehan, apa kau punya pembelaan? Apa yang ingin kau dengar? Skandalmu membuat Pradana Group rugi 30 miliar. Kau harus beri penjelasan pada kami. Lalu, apa maumu? Aku tidak mau apa-apa. Jabatan CEO Pradana Group ini harus kau lepaskan sekarang. Pradana Group tidak bisa dipimpin orang sepertimu. Aku setuju dengan Arsen. Ganti dia. Pradana Group tak boleh dipimpin orang bermoral bejat seperti ini. Apalagi yang perlu dibahas? CEO dengan moral rusak begini. Aku tidak sudi. Selama 5 tahun terakhir, Arsen bekerja sangat keras dan mengabdi sepenuhnya.
Jabatan CEO ini, usulku berikan pada Arsen. Aku setuju. Aku setuju. Raihan, jika kau diam saja, berarti kau setuju. Tunggu sebentar semuanya. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Raihan, trik apa lagi yang kau mainkan? Maya. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah tunangan saya, Maya Surya. Bagian pertama video itu memang benar dia. Tapi sebagai pasangan, tidur di ranjang yang sama adalah hal yang wajar. Arsen Pradana, kau bersekongkol dengan Gunawan memfitnah dan mencemarkan saya, hingga membuat saham turun. Video bagian kedua, merekam setiap kali kau bertemu dengan Gavin. Kau? Apalagi yang ingin kau katakan? Aku. Tidak bisa bicara? Arsen, aku umumkan kau bukan lagi bagian Pradana, bukan lagi pemegang saham Pradana Group. Jika tidak ada keberatan, rapat selesai. Kenapa data ini tidak lengkap? Bagian yang kurang sedang saya selidiki. Adakan jumpa pers. Saatnya mengungkap kebenaran. Baik. Pertama-tama, terima kasih telah hadir di konferensi ini. Mengenai rumor tentang saya akan menanggapinya di sini. Saya berharap melalui konferensi hari ini, semua orang tahu kebenarannya. Permisi, Tuan Pradana, bagaimana Anda menjelaskan skandal video asusila itu? Saudara wartawan, pihak terkait ada di sini. Izinkan saya memperkenalkan Maya Surya, tunangan saya. Kami tidak mengumumkannya karena tidak ingin menyita perhatian publik. Saya sudah melapor hotel itu, responsnya akan segera tiba. Mengenai nilai Pradana Group yang turun 30 miliar, apa pendapat Anda? Internal grup kami memang sedang ada masalah. Untuk menyelesaikannya, memang perlu membayar harga yang setimpal. Namun saya yakin badai ini akan segera berlalu. Saya ingin mengumumkan sesuatu. Saya dan Maya setelah 1 bulan akan melangsungkan pernikahan. Saya harap Anda semua bisa hadir nanti. Raihan Pradana sudah tahu tentang hubungan kita. Apa? Raihan Pradana sudah menyelidiki kita. Entah dari mana dia dapat bukti-bukti ini. Sekarang, aku sudah diusir dari kediaman Pradana. Lihat saja sendiri. Padahal kita sudah sangat berhati-hati. Percuma bicara itu sekarang. Yang penting adalah apa langkah kita selanjutnya. Sekalian saja kita culik putrinya. Kalau ini sampai gagal, Kita sudah tidak punya pilihan. Biar aku yang atur ini. Tuan Muda, ini data yang kurang sebelumnya. Apa? Yang meracuniku 5 tahun yang lalu adalah Arsen Pradana. Demi mengakuisisi Gunawan Group, pengeluaran perusahaan melonjak. Ada beberapa hal yang butuh keputusan Anda. Hal apa? Untuk memutus mitra Gunawan Group, pengeluaran perusahaan lebih dari 3 kali lipat. Pakai saja uangnya. Setelah mengakuisisi Gunawan Group, kita tetap butuh mitra itu. Bagaimana progres akuisisinya? Aku sudah mengevaluasi aset mereka. Mereka sudah tidak sanggup bertahan. Ya. Ngapain kita ke sini? Jalan dari gedung mangkrak ke sini tadi sudah ingat jelas? Ingat. Setelah culik Nino Surya, ikuti rute ini, jangan sampai salah. Tak bisa pakai GPS saja? Kenapa harus berputar-putar? Jalan ini tak ada CCTV. Jadi, eksekusi malam ini? Sudah kucek. Malam ini, Raihan Pradana dan Maya Surya tak bisa jemput Nino Surya. Nanti aku cari cara bawa Nino keluar. Kau tunggu di mobil, lalu ikuti rute tadi ke gedung mangkrak. Baik, aku mengerti. Nino, Papa dan Mama sibuk hari ini. Paman Wibowo yang akan jemput. Berikan ponselnya ke guru. Guru, Mama mau bicara. Baik. Halo guru. Saya Mama Nino Surya. Hari ini saya dan papanya sibuk. Ada orang yang akan menjemputnya. Mohon bantuannya untuk menunggu. Baik, tidak masalah. Ini sudah tugas kami. Baik, sampai jumpa. Halo guru. Halo. Saya Paman Nino. Saya datang untuk menjemputnya. Baik. Nino Pradana, ayo, Paman datang menjemputmu. Halo Nenek. Maya, sudah jam berapa ini? Kenapa Nino belum pulang? Budi sudah pergi menjemputnya.
Nenek, jangan panik. Biar aku tanya. Nino belum dijemput? Iya. Budi, apa Nino sudah dijemput? Tuan Muda, saat aku sampai di sekolah, sudah tidak ada orang. Guru, apa Nino Surya masih di sekolah? Nino Surya sudah dijemput pamannya. Gawat. Nino celaka. Raihan, jangan menakutiku. Raihan Pradana, putrimu di tanganku sekarang. Jika ingin dia selamat, lakukan apa yang kukatakan. Arsen Pradana, aku tahu itu kau. Apa maumu? Ku beri waktu 2 hari, serahkan semua sahammu di Pradana Group kepada Gavin Gunawan, dan biarkan dia menjadi CEO Pradana Group. Jika berani lapor polisi, putrimu akan mati. Bagaimana ini, Raihan? Cari jalan. Tenang, tenang. Pasti ada jalan. Hari ini saya panggil kalian, karena saya putuskan untuk menyerahkan semua saham seluruhnya kepada Gavin Gunawan dari Gunawan Group. Apa? Pak CEO, kenapa tiba-tiba terburu-buru menyerahkan sahamnya? Benar, apalagi kepada si brengsek Gavin itu. Bukankah ini cara halus untuk mengusir kita? Kerajaan bisnis yang kita bangun susah payah, mana bisa diberikan begitu saja? Saya sudah putuskan, tak perlu membujuk saya. Kesepakatan ada di tangan kalian. Setelah tanda tangan, ikuti Gavin dan bekerjalah dengan baik. Dengar kata Pak Direktur Raihan, mulai sekarang saya adalah CEO kalian. Lalu, saya tidak ingin lagi mendengar kata brengsek. Rapat selesai. Selamat tinggal, Pak Direktur Raihan. Oh, salah. Anda bukan Direktur Raihan lagi. Sekarang Anda rasakan rasanya hancur lebur, tapi saya tak akan habisi semua. Karena saya ingin melihat Anda jadi minta-minta di jalanan. Hahaha. Tuan Muda, Nino sudah diselamatkan. Hanya sedikit syok, tak apa. Saya akan segera mengantarnya pulang. Mama. Nino, jangan takut. Kita sudah pulang. Sini-sini Nino, sudah pulang duduklah. Budi, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Mereka hanya remeh-temeh, takkan bisa mengalahkanku. Di mana Arsen? Sudah tertangkap, sudah. Dia ada di bagasi mobil. Mau diapakan? Ada pepatah bilang, gebrakan baru itu perlu. Gebrakan pertamaku hari ini adalah... Lakukan saja, teruskan. Mari kita lihat seberapa hebat gebrakan pertamamu ini. Ini, Raihan sudah memberikan jabatan CEO kepadaku. Sekarang, akulah CEO Pradana Group. Apa kontrak ilegal bisa berlaku? Ilegal? Raihan, buka matamu lebar-lebar. Lihatlah, ini bukti nyata. Tertulis dengan sangat jelas. Lebih baik dengar darinya. Apa saja yang kalian lakukan? Jika dia tidak bicara, kalian tahu harus apa. Raihan, apa maumu sebenarnya? Sudah kubilang, kalian ditakdirkan jadi pengemis. Tuan Raihan, tolong lepaskan kami. Budi, bawa mereka pergi. Seperti kata pepatah, aib keluarga, apa yang baru saja terjadi. Saya yakin kalian semua sudah tahu. Saya umumkan Raihan Pradana. Tetap menjadi CEO Pradana Group. Kedepannya, dia akan terus memimpin kita. Sebenarnya, ada sesuatu yang sudah lama kupendam. Maya, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Bagus.